sisi harmonisnya nih apa yang paling ketara, apa yang paling dirasakan? Siapapun, mau perempuan, mau laki-laki, mau yang muda, mau yang tua, mau agamanya apa, ya kita sama, kita untuk menjaga perbedaan atau toleransi itu, ya kita kan majemuk di Indonesia ini, iya, kan betul, ada suku, bangsa, bahasa gitu kan. Hai Sobat Planter, selamat pagi, siang, malam, kapanpun kamu sedang mendengarkan podcast Akhlak ini. Kembali lagi bersama dengan saya, Kani Raras, yang akan ngobrol-ngobrol. Seperti biasa kita akan membahas tentang core value dari akhlak. Dan untuk edisi hari ini kita akan membicarakan tentang core value harmonis. Nah ini kan karena yang namanya nilai akhlak itu kan satu dan lainnya saling berkaitan ya. Jadi hari ini kita akan mengulik lebih lanjut terkait dengan core value harmonis ini. Dan saya sudah kedatangan bintang tamu istimewa yang tidak kalah keren dari episode-episode yang sebelumnya. Saya perkenalkan terlebih dahulu, ada Kak Irman Rianto selaku asisten pengolahan dari PT PN 4. Selamat datang, Kak Irman. Selamat datang, salam kenal. Saya Irman Rianto. Oke, gimana nih Mas Irman, ini pertama kali ke Jogja atau sudah sering ke Jogja? Ini kali kedua saya ke Jogja, Mbak. Oh iya. Dulu itu waktu saya SMP. Oh iya, udah lama banget dong. Waktu zamannya Silon Seven lah, yang masih. Oh, nonton band di sini. Bukan, dari sekolah. Oke, study tour. Iya. Jadi ini kali kedua saya udah sekian puluh tahun. Untuk saat ini berarti PT PN 4 itu domisilinya berarti di? Saya di Rantau Prapan, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Oke. Sudah berapa lama di? Kebetulan saya masuk PT PN 4 ini di 2019. Oke. Jadi sudah 3 tahun lebih. Oke, wah berarti 2019 sampai sekarang akhir 2022 sempet lebih lama masa pandeminya ya berarti? Iya ya, betul, ya? pernah mengalami pandemi dan tantangan-tantangan di pandemi itu. Oke. Nah, kita hari ini nanti akan ngobrol-ngobrol banyak, cerita-cerita juga. Dan kalau untuk hari ini kan core value-nya adalah harmonis, gitu ya. Sekiranya gimana nih dari Mas Irman sendiri selama 3 tahun berada di lingkungan PT PN 4 itu kalau dari sisi harmonisnya nih apa yang paling ketara, apa yang paling dirasakan selama bekerja di PT PN 4 ini sendiri? Oke, baik, perkenalan dulu ya sebelumnya. Saya bekerja sebagai asisten pengolahan ya, Mbak, di PT Perkebunan Nusantara 4. Saya ada di unit usaha pabrik, di pabrik kelapa sawit di PKS Brangir. Nah, itu tadi saya sampaikan di Labuhan Batu Utara. Jadi secara job desk lah yang mungkin karena saya termasuk orang di lapangan tapi di bagian pabrik kan. Jadi job desk yang saya dalami ataupun saya jalankan adalah melakukan pengawasan, fungsi manajemen kayak ada PDCA kan, terus kemudian PWAC itu fungsi manajemen untuk mengolah kelapa sawit menjadi bahan minyak kelapa sawit atau crude palm oil dan inti sawit. Nah, tetapi di situ pun pastinya tentunya kan ada standar norma prosedur yang berlaku dan mutu-mutu juga yang harus dijaga. Nah, jadi karena di strukturnya saya asisten pengolahan, nanti di atasnya ada masinis kepala, kemudian manajer. Nah, saya membawahi nanti sekian puluh orang mulai dari permandor, kemudian operator. Oke. Secara job desk berarti memang kalau kemarin mungkin kita sering-sering ngobrolnya sama yang dari kebun langsung ya, kali ini dari pabrik. Dari pabrik gitu. Iya. Nah, ini menarik juga nih Mas, yang pengen aku tanyain. Kalau orang-orang yang mungkin di job desk-nya itu di pabrik dan di kebun itu tuh saling berkomunikasi nggak sih secara langsung? Tentunya, karena bahan baku yang kita olah itu berasal dari kebun, yaitu tandan buah segar atau buah kelapa sawit itu sendiri. Nah, itu sumbernya adalah dari kebun. Otomatis kita akan berkoordinasi termasuk mutu, termasuk nanti jam kedatangan ke pabrik gitu. Nah, yang berkaitan dengan harmonis ini tentunya itu adalah bagaimana kita saling peduli, ya kan? Poinnya kan saling peduli dan saling menghargai. Nah, kami kan core-nya adalah pabrik. Tanaman otomatis core-nya kan bahan bakunya. Nah, supaya mutunya ini seragam ataupun sama sesuai standar, nah kita harus menjalin hubungan yang harmonis. Iya.
Oke, jadi sebenarnya kalau bertugas, bisa dikatakan ya bertugas di pabrik itu kan berarti karena tadi Mas Irman juga sempat menjelaskan mengepalai beberapa mandor juga dan juga harus berkomunikasi dengan orang perkebunan juga gitu. Biasanya tantangan-tantangan apa sih yang dihadapi gitu sehari-harinya? Untuk tantangan yang dihadapi keseharian ya, kita ini kan menghadapi karyawan ataupun operator itu yang kalangan saya termasuk usia yang milenial ya Mbak. Ya, jadi otomatis perbedaan usia yang cukup signifikan antara kami selaku leader dan operator ataupun karyawan yang selaku bawahan. Nah, kita ketika misalkan bertegur sapa terus tuh berkomunikasi itu pasti kan ada etika ya. Nah, tantangan terberatnya adalah bagaimana kita membahasakan bahasa yang ingin kita sampaikan dari top manajemen kepada karyawan dengan bahasa yang sopan, tidak menggurui. Betul. Bagaimanapun juga kan mereka tuh sebagian mungkin usianya atau bahkan orang tua dari kita gitu. Jadi seperti itu. Dan yang kedua dalam sikap yang harmonis ini ya kan Mbak. Nah, jadi di sini kan disebutkan bahwa kita harus saling peduli. Saling menghargai perbedaan. Nah, otomatis kayak di lingkungan kerja saya di pabrik, itu kan nanti ada pekerjanya lintas gender, ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Kemudian nanti ada sukunya juga berbeda, ada suku Jawa, ada Batak. Kayak saya kan suku Sunda gitu ya kan. Jadi selain itu juga nanti perbedaan usia juga kan. Nah, agama juga tentunya kan pasti ada. Nah, tantangannya adalah kita bagaimana mengendalikan ego. Ya, jadi di sini saya garis bawah mengendalikan ego karena masing-masing orang ketika berkumpul untuk mencapai sebuah tujuan itu pasti pendapatnya kan pendapat saya yang benar. Apalagi misalkan karyawannya udah senior kali ya. Jadi pasti berpikiran bahwa biasanya seperti ini kok Pak. SOP yang dijalankan seperti ini. Ya. Di nilai akhlak itu sendiri kan ada nilai adaptif kan, kita harus antusias terhadap perubahan. Nah, betul. Pasti kan ada sebuah kebijakan yang mungkin berubah, tapi tujuannya pasti kan lebih baik, ya kan. Nah, itu kita harus membahasakan kepada karyawan itu dengan bahasa yang tadi seperti itu. Kita bahasa dengan sopan, kita menghargai mereka sebagai orang tua di dalam usia. Nah, tetapi di dalam pekerjaan mereka adalah yang harus kita sampaikan. Apa itu yang menjadi dari tujuan atau goals perusahaan. Seperti itu. Ini kalau di Jawa nyebutnya sih kayak unggah-ungguh sih ya. Jadi tetap ada etikanya untuk mengkomunikasikan dengan bawahannya dan berada di posisi asisten pengolahan itu kan istilahnya kan di tengahnya ya, maksudnya menyalurkan dari atas. Saya itu jembatan. Iya kan, gitu. Nah, kalau mungkin tantangannya untuk menyampaikan ke yang top manajemennya gitu, Mas, gimana? Kalau tantangan menyampaikan top manajemen, top manajemen ini kan pasti memberikan sebuah target atau visi misi itu kan sudah dikonsep dengan baik. Betul. Nah, biasanya kayak akhlak lah misalkan. Pasti yang di bawah level bawah itu pasti bertanya apa sih akhlak? Dulu sebelum akhlak ada JTI kalau di PTM jujur kelas itu kan. Kemudian ada SIPRO, sinergi integritas profesional. Sekarang akhlak apa sih? Nah, kita membahasakan ke top manajemen itu pasti tentu akan ada penerimaan, ada penolakan ya sebagian. Nah, ketika tantangan menyampaikan kepada top manajemen adalah bagaimana waktu mungkin. Karena kan namanya tugas ataupun itu pasti ada target ya kan. Target. Nah, target-target itu harus kita ini kan dengan waktu schedule. Makanya di konsep yang pernah saya ikuti dari pelatihan ada kalau menjalankan sebuah sistem itu ada teori VSL ya. Jadi value, system sama leadership. Nah, jadi tantangan di situ yang dimaksud adalah bagaimana nanti ketika kita menjalankan value ini supaya bisa berjalan. Maka misalkan kayak kita bertegur sapa ataupun memberikan arahan kepada anggota kita supaya peduli misalkan ya. Kita tanamkan sikap peduli dari turunan harmonis ini. Nah, mereka harus peduli terhadap alat kerja. Nah, tantangannya
adalah harus ada sebuah wadah ataupun harus ada program yang bisa mengena kepada karyawan. Maka di PTPN itu, di PTPN 4 khususnya saya di pabrik, ada nanti gerakan Cinta PKS. Nah, ada lagi program gerakan No Bocor-Bocor. Nah, kita mau memberikan sebuah program yang memang mengena kepada kepedulian. Nah, itulah ada nanti dinaungi SE dari kantor pusat. Nah, maka itu kita dari yang penjembatan ini, asisten ini meminta kepada kantor pusat bahwa ada sebuah program yang akan berkesinambungan. Nah, maka dari itu nanti karyawan akan ingat bahwa ini gerakan Cinta PKS. Inti di dalam program ini adalah kita harus peduli menjaga instalasi alat dan sebagainya ya kan. Kemudian harus membersihkan tempat kerjanya. Nah, kemudian nanti ada gerakan No Bocor-Bocor bahwa jangan ada kebocoran losis gitu ya kan dari instalasi tersebut. Maka dari itu dengan adanya wadah seperti itu atau program seperti itu, karyawan akan mengingat gitu ya kan, mengingat. Nah, kemudian setelah mengingat itu nanti ada aturan kayak tadi kan values-nya itu kan untuk kepedulian kan. Nah, kemudian untuk aturannya, regulasinya ya dibuat misalkan nanti ada punishment and reward gitu kan. Nah, sehingga karyawan itu akan semakin mengingat bahwa ketika saya lebih peduli terhadap alat, kami lebih peduli terhadap alat. Ternyata ada rewardnya dari perusahaan. Bahkan di pabrik saya pun pernah mendapatkan sebuah reward gerakan Cinta PKS itu dibuat per bulan, Pak. Bahkan ada yang periode tahunan juga ada. Nah, jadi ada semangat motivasi dari karyawan bahwa dengan mereka menanamkan sikap harmonis saling pedulinya itu, mereka selain pabriknya jadi bersih, terus tuh nyaman dikunjungi tamu pun nyaman, itu nanti ada sebuah apresiasi lah bentuk rewardnya itu. Tapi jangan lupa ada juga nanti punishmentnya. Misalkan untuk pabrik yang belum tergugah untuk membersihkan itu nanti akan didenda misalkan seperti itu. Nah, jadi selain itu faktor terpentingnya dari VSL itu L-nya itu kan leadership. Nah, gunanya pimpinan leadership ini khususnya misalkan saya sebagai asisten pengolahan adalah bagaimana selaku menjembatani kepada bawahan bahwa saya kan harus menjadi role model kan. Iya sih, betul. Jadi ketika saya menyuruh, Pak, tolong bersihkan. Tapi saya nggak ikut membersihkan, cuma nyuruh-nyuruh aja kan. Ini kok Bapak ini nyuruh-nyuruh aja ya kan. Aduh, gimana nih? Terakhir ketika saya ikut membersihkan, si operator itu, orang tua itu akan senang ya kan. Iya, betul, jadi kalau betul. ada konsep boleh dibilang mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil kan, mulai dari sekarang ya lakukanlah. Nah, setelah dilakukan itu kan mudah-mudahan tergerak. Setelah itu kan kita jadi pimpinan itu juga harus coaching ya kan. Nah, kita sampaikan kepada operator ataupun pekerja di bawah kita, dan pasti ada controlling kan di situ. Oke. Ya, menarik nih. Yang pengen saya tanyakan tuh adalah terkait dengan tadi program-program yang dijalankan di pabrik ini, Mas. Nah, apakah program-programnya ini tuh memang dicanangkan dari pusat atau ini merupakan rumusan program hasil dari diskusi dan disesuaikan juga dengan kultur yang ada di pabrik, atau seperti apa itu, Mas? Berarti kalau di turunan dari akhlak ini, setahu saya akhlak ini kan 2020 dicanangkan oleh Menteri BUMN Bapak Erick Thohir 1 Juli kalau nggak salah itu ya. Jadi di situ semua BUMN harus menjalankan core value akhlak, tata nilai akhlak. Nah, di dalamnya itu pasti ada program. Nah, itulah program mandatorinya itu. Kalau yang dari holding ada ngumpul pagi berakhlak. Terus itu ada akhlak web series karena dulu masa pandemi kan. Jadi betul. nanti mengundang narasumber bukan langsung tetap muka ya, offline gitu. Nah, jadi di situ membahas tentang akhlak, tata nilai akhlak. Nah, jadi itu merupakan program mandatori yang memang ada. Nah, tapi di PTPN pun punya, misalkan itu turunannya di unit. Ada nanti program misalkan untuk lingkungan sosialnya di perumahan, rumahku surgaku. Nah, di situ nanti kita saling peduli terhadap rumah yang diberikan oleh perusahaan untuk dijaga. Kita tata sebaik mungkin gitu kan, serapi mungkin, seasri mungkin. Nah, itu diperlombakan, Mbak. Jadi nanti kalau yang menang itu ya lumayan dapat juga hadiah gitu.
Nah, itu kan nanti termotivasi orang untuk mempercantik rumah yang sudah diberikan oleh perusahaan. Berarti kalau yang kayak tadi kayak PKS, no bocor-bocor itu berarti dari maksudnya hasil adaptasi dari adaptasi dari program. Untuk tadi kan saling peduli kan, tadi turun harmoni saling peduli dan menghargai perbedaan. Kalau menghargai perbedaan itu tentunya di setiap pekerjaan itu pasti ada tadi yang saya sebutkan tadi kan, beda usia, beda jenis kelamin, terus tuh beda bahasa, agama gitu. Dan kita harus tahu kalau berbicara dengan level pimpinan, top manajemen, nanti ketika datang ke unit bagaimana gitu kan. Terus tuh kita sebagai pimpinan di level tengah kepada bawahan seperti itu. Iya. Oke. Nah, kalau bicara terkait dengan menjaga keharmonisan itu sendiri, bagi Mas Irman, apakah lebih mudah keharmonisan ini dijaga antar individu, jadi kayak individu ke individu, atau lebih mudah ketika bisa bersama-sama gitu? Lebih mudahnya bersama-sama, Mbak. Oh iya, kenapa gitu soalnya, Mas? Kalau bersama kita bisa memahami orang lain. Kalau sendiri itu kan lebih kepada konsep, Mbak. Kita misalkan kayak inilah nilai akhlak itu. Lebih enak itu kan ketika kita bersama-sama, kita tahu bagaimana amanah misalkan memegang teguh kepercayaan diberikan oleh orang lain. Betul. Kan kita harus tahu benar-benar beramanah itu kan kita memberikan kepercayaan kepada orang lain, yang kita berikan kepercayaan ternyata dia menjaga kepercayaannya, berarti kan dia amanah. Betul. Terus kompeten, pasti kan kompeten itu mau belajar terus belajar, kemudian meningkatkan keprofesionalitasannya, kapabilitasnya. Nah, pasti kan ada cara-cara atau kiat-kiatnya. Betul. Terus harmonis juga kan, harmonis ini kan tadi saling peduli. Nah, betul. Kita harus bertemu dengan banyak orang kan, sehingga kita tahu bagaimana karakter orang tersebut, apakah peduli terhadap alat kerjanya, peduli terhadap lingkungan di pekerjaannya gitu kan, bagaimanakah dia menghargai dengan pekerja yang beda agama ataupun pekerja yang beda usia kan seperti itu. Kemudian loyal juga kan, loyal itu kan harus kita berdedikasi mementingkan kepentingan perusahaan, negara, bangsa di atas kepentingan kita pribadi, dan itu harus berkumpul. Memang harus banyak terlibat di situ. Kemudian loyal, adaptif, berinovasi tentunya kan. Nah, dan inovasi itu harus diakui juga kan. Nah, makanya harus banyak orang di situ. Harus terlibat orang di situ. Kemudian yang terakhir kolaboratif. Bekerja sama untuk saling bersinergi. Tentunya kan bekerja sama tidak sendiri, pasti banyak kelompok orang gitu. Iya. Nah, karena tadi mungkin sama Mas Irman juga sempat disebutkan bahwa sebetulnya aspek-aspek untuk mencapai harmonisasi itu kan cukup banyak ya. Tadi sempat disebutkan mungkin perbedaan suku juga, perbedaan agama, dan mungkin perbedaan latar belakang dan lain sebagainya gitu. Nah, saya jadi penasaran kalau menurut Mas Irman di budaya kerja yang ada sekarang gitu, apakah harmonis itu tuh erat kaitannya dengan rukun, atau rukun itu adalah salah satu aspek yang membentuk keharmonisan, atau gimana? Itu erat kaitannya, Mbak. Karena di dalam harmonis itu kita harus menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Dari perbedaan-perbedaan itu tidak memunculkan ego bahwa aku lo lebih baik, aku lebih senior, dia lebih junior. Dia perempuan, sementara ini mayoritas laki-laki. Kayaknya nggak bisa kalau perempuan di lapangan, misalkan di pabrik. Makanya kenapa di situ kita harus menghargai perbedaan. Nah, tujuannya apa? Ya tujuannya adalah mewujudkan visi misi dari perusahaan. Yang paling turun paling kecilnya kinerja perusahaan. Apa targetnya? Misalkan kami di pabrik ya, rendemen, mutu produksinya. Nah, itu harus sama. Maka harus terwujudnya kerukunan. Kerukunan itu ya tadi bisa terbentuk dari apa ya? Kita menghargai bahwa siapapun pimpinannya, dari agama apapun misalkan yang memimpin, yang kita lihat adalah cara pandang ataupun apa penyampaian yang disampaikannya, bukan dilihat sosok misalkan secara personal gitu. Tapi apa yang disampaikannya memang benar dari perusahaan, betul. Ya kita jalankan.
iya ya. Jadi sebenarnya untuk bisa mencapai keharmonisan ini selain rukun, kita juga harus mau bertoleransi juga nggak sih? Iya, betul. Mas, ya. Jadi ada cerita yang sedikit menarik nih ya. Kenapa tuh Mas? Karena berdasarkan pengalaman ini kan. Nah, ketika kita masuk ke suatu daerah yang dimana dominan di daerah itu suku, misalkan suku tertentu gitu ya, ya. suku tertentu. Nah, kita kan harus mampu beradaptasi. Betul. Kan. Nah, seperti pepatah, di mana bumi dipijak di situ Langit dijunjung. Nah, maka dari itu ya kita harus bisa menghargai. Mudah-mudahan dengan kita menghargai orang-orang tersebut di suatu daerah itu, mereka akan menghargai kita gitu. Iya sih, benar, setuju. Oke, Sobat Planters, sebentar lagi kita akan balik lagi ngobrol-ngobrol sama Mas Irman, dan kamu jangan kemana-mana dulu, kita break sebentar. Indonesia untuk maju. Ekonomi tumbuh, rakyat bersatu. Kami hadir dari seluruh penjuru negeri, satukan visi misi untuk Ibu Pertiwi. Yuk bangkitkan negara, 100% untuk Indonesia, tanah air kita. Junjunglah budaya akhlak yang amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. BUMN
Planter, kita akan lanjut ngobrol-ngobrol barengan sama Mas Irman dari PTPN 4. Tapi sebelum kita mulai ngobrol, kita salam akhlak dulu kali ya biar lebih semangat. Ayo Mas Irman yang memimpin. Ya, salam yang pertama adalah amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Oke. Ini tapi secara berkala selalu dilakukan ya Mas ketika Sebenarnya supaya kita lebih hafal dan familiar itu biasanya di acara ngumpul pagi. Oke. Ada kegiatan briefing pagi untuk menyampaikan sebuah rencana kerja ataupun evaluasi kerja kepada karyawan di pabrik, biasanya untuk menyemangati yel-yel dan salam akhlak. Iya. Biar kita juga selalu terafirmasi nih kayak oke, akhlak gitu ya. Iya, betul. Oke. Nah, kita masih ngobrolin tentang core value harmonis ini. Tadi ada yang belum sempat Rara sampaikan itu Mas. Tadi kan mungkin kalau di pabrik sendiri itu banyak programnya itu adalah yang terkait dengan alat-alat gitu. Jadi yang membangun rasa peduli dari karyawan terhadap alat-alat yang mereka gunakan untuk bekerja. Nah, kalau yang mungkin lebih ke secara personal sesama pekerja untuk tetap harmonis itu ada nggak ya program yang dilakukan? Program yang selaras dengan itu, betul, itu salah satunya ngumpul pagi itu. Oh, yang ngumpul itu. Karena di situ kita ada bertegur sapa, jadi nggak formal terus kita sampaikan tentang kayak forum banget gitu ya. Kaku ya rencana kerja gitu. Di situ kadang kita ada membagi hadiah. Kita misalkan ada karyawan yang ulang tahun di situ, kita berikan apresiasi di situ, kejutan, surprise gitu ya kan. Jadi nggak monoton tentang membahas kerja gitu, tapi tetap esensinya adalah program kerja harus tersampaikan di situ dengan cara di-create sedemikian rupa. Maka di situ nanti kita bisa menyapa si pekerjanya, menanya kabar bagaimana kesehatan keluarganya, bagaimana kondisi hari itu dia dalam kondisi apa. Misalkan kan ada, karena kita ini kan di dalam pabrik ini erat kaitannya dengan mesin, kemudian material, metodenya, money atau keuangannya, anggarannya, dan manpowernya. Manpower di sini adalah mengelola semua ini. Pasti. Nah, otomatis ketika dia menjalankan mesin, hatinya harus lagi happy dong. Jangan dia pas menjalankan mesin itu lagi suntuk karena ya di rumah lagi ada masalah gitu. Nah, kita sebagai leader pimpinan itu harus bisa membaca itu gitu kan, situasi itu. Jadi kita tegur, kita tanya harinya baik, kalaupun tidak baik kita motivasi dia supaya tetap semangat, tetap bisa fokus terhadap instalasi yang dia jaga atau yang dia jalankan. Nah, seperti itu. Jadi tidak monoton menjalankan sebuah program yang di acara ngumpul pagi itu. Nah, disitulah program yang memang menyentuh langsung kepada karyawan. Atau misalkan ada juga sebuah program yang kita mengundang karyawan untuk diberikan sebuah apresiasi dalam misalkan akhlak heroes. Jadi kita carilah talenta-talenta yang dari karyawan ini yang mempunyai karakter atau perilaku dalam pekerjaannya yang mencerminkan nilai-nilai akhlak. Maka pernah kami adakan di event di unit usaha kami di pabrik, kami pilih tuh 6 karyawan yang memenuhi kriteria akhlak. Sebenarnya semua karyawan memenuhi, tetapi yang menonjol. Nah, yang menonjol kita pilih dari, bisa itu mandor, bisa itu operator. Dia yang mengkategorikan dirinya itu amanah, ya kan. Kemudian kompeten, harmonis, kemudian loyal, adaptif sampai ke kolaboratif. Kita kasih sertifikat, kita kasih hadiah, penghargaan gitu. Dan bahkan untuk program untuk lebih peduli terhadap alat itu, ya kita buat satu tim di dalam, kan di pabrik itu ada beberapa stasiun ya untuk mengolah proses itu, mulai dari stasiun rebusan untuk merebus buah sawit itu sampai dengan untuk mengolah menjadi minyak. Nah, itu modelnya berkelompok, Mbak. Nanti ada namanya stasiun loading rem, dia 2-3 orang, kemudian rebusan itu 2-3 orang, kemudian
stasiun presan itu 2 orang sampai ada stasiun boiler yang paling ujung. Itu kan tim mainnya. Iya. Nah, jadi untuk memasukkan nilai harmonis ini di dalam tim itu kan pasti berbeda ya, Mbak. Ada yang tadi suku, agama dan sebagainya. Seperti itu. Nah, kami berikan mereka itu reward ketika tim itu bisa membuat stasiunnya itu bersih. Minim kerusakan, kemudian ada indikator pun yang biasa terukur itu adalah nilai losis. Losis itu kehilangan di proses yang kita lakukan dalam proses pengolahan. Nah, ketika losisnya bisa standar, bahkan bisa di bawah norma, dan tadi stasiunnya bersih, kami panggil itu nanti di hari Sabtu ada sebuah reward lah yang ini. Jadi ada sebuah kebanggaan dari mereka seperti itu. Oke. Berarti kalau ngopi ini tuh dilakukannya setiap pagi. Setiap hari ngopi itu, setiap hari. Tapi kalau untuk sebuah ada hadiah reward gitu bisa 1 bulan sekali. Jadi sambil sekaligus mengevaluasi dan meninjau kerja ya. Kalau untuk akhlak heroes itu kami lakukan biasanya per 3 bulan. Oke. Berarti kalau akhlak heroes ini individu ya, Mas? Ya, individu kami nilai. Menilaian ini mulai dari level manager sampai level paling bawah itu menilai. Menilai bisa diskusikan, bisa pakai form evaluasi kayak model feedback dari karyawan. Nanti terpilihlah itu nanti karyawan teramanah, karyawan berdasarkan core value-nya ya berarti ya. Kan setiap orang ini pasti mempunyai nilai akhlak, Mbak. Akhlak ini kan perilaku kita keseharian sebenarnya. Tapi ada yang lebih menonjol. Orang ini jujur banget gitu ya kan. Tidak mengurangi sedikit pun gitu ya kan, atau tidak menambahi. Dan memang ketika diberikan amanah ataupun diberikan kepercayaan, dia bisa memegang teguh. Nah, udah nanti dipilihlah itu. Nanti pas di 3 bulan itu kami panggil, di sebuah acara ngumpul pagi itu, kami berikan reward, termasuk yang harmonis. Memang orangnya senang bergaul, peduli, kemudian menghargai, setiap orang disapa gitu kan, datang senyum gitu ya kan, pokoknya manis lah orangnya. Nah, jadi kami berikan kategori dia terharmonis. Sampai yang terakhir itu kolaboratif. Memang orangnya bisa bekerja sama, lintas, dan memang lebih menonjol lah intinya dari kebanyakan dari karyawan. Nah, ini berarti kan hitungannya kan semua orang tuh sebenarnya punya kesempatan yang sama Mas ya untuk bisa jadi akhlak heroes, karena kan yang menilai juga seluruh jajaran gitu. Tapi ya ini berarti akan kembali ke individu masing-masing juga. Betul. Sehingga semua orang termotivasi. Karena setiap nilai akhlak ini kan semua orang punya, Mbak. Amanah pasti kita punya kan. Loyal pasti kita punya. Nah, dengan adanya sebuah event kegiatan seperti itu, program seperti itu, orang akan termotivasi bahwa pasti dan berikutnya mereka akan terpilih juga gitu. Makanya itu bukan satu kali diadain. Iya sih, betul. Nah, kembali soal harmonis nih Mas, tadi kan sempat disampaikan juga bahwa rata-rata kalau di pabrik itu kan kerjanya berkelompok gitu. Nah, kalau dalam satu kelompok itu tadi mungkin selain faktor-faktor yang sudah disebutkan, mungkin masalah tentang perbedaan agama, perbedaan suku, dan juga perbedaan latar belakang dan lain sebagainya, itu kan mungkin ada yang mungkin kita akan lebih bicara tentang kompetensi gitu. Mungkin kan dalam satu tim itu kan kemampuannya tidak semuanya rata gitu. Mungkin ada yang sangat menonjol, mungkin ada yang biasa-biasa saja gitu. Nah, bagaimana sih dari Mas sendiri selaku dari asisten pengelolaan gitu ya, menyikapi hal tersebut gitu, menjadikan satu yang bisa dibilang kelemahan individu tapi menjadi sebuah kekuatan bagi perusahaan gitu, Mas? Ya. Jadi kalau saya biasanya saya petakan dulu. SDM saya itu ada sekitar yang saya bawa itu 29 orang dalam satu tim itu. Saya petakan dulu tadi seperti Mbak. Yang si A, si B, si C, si D, apa keunggulannya, apa kelemahannya gitu kan. Nah, barangkali dari si A ini kekurangannya bisa ditutupi sama si B gitu. Jadi saling melengkapi gitu ya. Jadi ya dipetakan dulu ya, Mbak. Nah, dan kita sebagai leader ini kan harus menjadi, selain menjadi role model kan kita harus coaching ya kan. Betul. Di mentor mereka kan. Nah, bagaimana mereka pun tahu kelemahannya, pasti tahu, kita masing-masing individu pasti tahu kelemahan kita, kelebihan kita. Nah, kelemahan itulah yang akan ditutupi oleh tim dari
yang lain gitu. Nah, cara menutupinya seperti apa? Ya di perusahaan itu kan pasti ada SOP kan. Betul. Nah, ada SOP. Nah, SOP itulah yang untuk mengontrol, mengendalikan semua proses itu. Nah, maka ketika ada yang misalkan, apalagi di pabrik ini ada yang usianya udah ini kan. Nah, yang muda ini, yang milenial ini kan punya bahasa trik-trik tertentu kan. Nah, misalkan untuk membaca sebuah SOP ataupun membuat sebuah video kayak gitu kan di stasiunnya gitu kan. Nah, itu kan nanti yang bagian yang muda inilah yang membuat videonya, yang orang tua yang agak tua lah misalkan yang bisa dibilang gitu. Nah, dialah yang beraktingnya dan sebagainya gitu. Kayak kami di tim itu sekarang kan banyak kegiatan, misalkan membuat sebuah video acara-acara misalkan kayak untuk gerakan cinta PKS, gerakan bocor-bocor. Nah, itu kan pasti nggak semua tentunya yang bisa mengedit video dan sebagainya. Kita cari yang mempunyai kelebihan di situ. Gitu kan. Pasti yang punya kekurangan pun pasti dia ada kelebihan lain dong. Iya. Nah, ini mungkin tadi juga sempat dijelaskan beberapa kali sama Mas Irman gitu ya, kalau sebetulnya di sistem di core value harmonis ini tuh kita juga sering membeli, baik dari pabrik tuh juga sering memberikan reward dan juga memunculkan jiwa kompetisi juga kan. Nah, gimana nih supaya jiwa kompetisinya ini terjaga dalam koridor yang tepat, dalam artian tetap bersaing secara sehat, karena kan kita juga selain kompetisi kita harus tetap menjaga nilai harmonis itu sendiri. Itu gimana Mas? Nah, jadi kalau untuk supaya bersaing secara sehat, maka kita buat secara periodik gitu, bahwa kita sampaikan sama mereka ini bahwa mereka tuh akan mendapatkan giliran. Oke. Nah, dalam artinya mendapatkan giliran itu, tetapi tetap dinilai dong. Ya, mendapat giliran kan nggak cuma-cuma. Betul. Gitu kan. Nah, dari situlah kita bangun kerjasama ataupun nilai-nilai yang ada pada diri si operator ataupun karyawan itu supaya muncul. Nah, caranya apa? Ya, kita selaku leader itu sering menyampaikan kepada mereka bahwa ayo bersihkan loh stasiunmu supaya kau mendapatkan ini. Nanti pasti ada kan kendalanya nih. Kendalanya apa? Ya kita kendalanya itu kita fasilitasi supaya tidak menonjol, misalkan kekurangannya alat kerjanya, ya kita berikan alat kerjanya sehingga dia semangat. Kalau alat kerjanya misalkan kurang cukup, ya kita penuhi sehingga cukup. Kurang canggih ataupun misalkan alat kerjanya mau yang lebih bagus lagi, lebih cepat untuk membersihkannya itu, ya kita kasih sehingga mereka termotivasi untuk menjaga stasiun ataupun tempat kerjanya sekaligus. Ya, mudah-mudahan target mereka adalah mendapatkan reward yang serupa gitu. Dan kita selalu tanamkan bahwa tujuan utama dari semua kegiatan ini tentunya adalah kinerja pabrik ataupun kinerja perusahaan. Ujung-ujungnya tetap ke target perusahaan. Dengan beberapa program-program tersebut. Nah, kalau untuk program-program sendiri tadi itu kan lebih mungkin yang akan dijalankan oleh individu yang sudah menjadi karyawan gitu. Nah, saat individu ini baru masuk perusahaan Mas, baru bergabung gitu. Apakah dari PTPN sendiri itu ada pelatihan-pelatihan tertentu yang ditekankan untuk core value akhlak terkhususnya harmonis ini sendiri gitu? Ada Mbak. Jadi kayak seperti akhir-akhir ini ada sebuah program kayak train to train gitu kan. Kita dilatih Mbak untuk bagaimana menguasai sebuah topik ataupun proses yang kita bidangi gitu kan, kayak misalnya saya di pabrik. Nah, nanti kita setelah kita dilatih dengan trainer khusus tuh, nanti ada trainer khusus mau public speakingnya nanti kan, ataupun nanti yang memang di bidang pekerjaan itu boiler lah misalkan. Nah, setelah kita memahami itu, nah kita harus bisa menyampaikannya itu ke unit-unit lain ataupun unit kita sendiri gitu. Nah, termasuk kayak level operator, level mandor itu pun ada pelatihannya. Biasanya bisa diselenggarakan di LPP ataupun di unit kerja pelatihan di PTPN 4 sendiri, ada NACE namanya. Nah, di situ nanti mereka dibekali tentunya dibekali itu nanti juga ada yang model seperti ada bina mental fisdis gitu kan, untuk menanamkan loyalitas. Terus kemudian nanti juga di situ kan banyak nilai-nilai akhlak yang akan mereka terima. Maka dari itu tetap kita ada feedbacknya kan, bahwa ada kayak form penilaian tentang bagaimana si karyawan tersebut itu
memahami tingkat akhlak itu dari tahun ke tahun, bahkan akhlak ini kan sudah 2 tahun ya Mbak. Iya. Oke. Tapi berdasarkan pengalaman dari Mas Irman sendiri gitu, sulit nggak sih Mas sebenarnya untuk tetap menjaga core value harmonis ini dan juga menumbuhkan rasa harmonis ini sendiri gitu? Sebenarnya sih ada lah kesulitannya ya, tentunya pasti, karena kita kan, saya generasi milenial, yang di bawah saya cukup senior lah gitu kan. Jadi kesulitannya pasti susah, di awal itu susah masuk Mbak. Tapi ada yang pernah menyampaikan kepada saya supaya kita sentuh sampai ke hati mereka. Ketika kita bisa menyentuh hati si operator atau si pekerja itu, yakin dan percayalah, dia akan memberikan semua kinerja dia untuk kita ataupun untuk perusahaan gitu. Jadi ketika saya misalkan mau menyampaikan tentang harmonis ini dalam lingkupan pekerjaan, bisa menghargai perbedaan di dalam tim itu, pasti tentunya ketika ada terpilih lah misalkan pergantian operator gitu kan, jabatannya ada yang kosong, ada yang sudah pensiun nih, ada penggantinya. Betul, penggantinya dari suku tertentu misalkan, agama tertentu. Nah, kita harus sampaikan kepada mereka bahwa ya itu udah menyentuh hatinya, bahwa yang kita kedepankan adalah unsur profesionalitas dia, memang secara kompetensi dia mampu. Walaupun mungkin agama ataupun sukunya bukan dari suku dominan di tempat kerjanya gitu. Jadi seperti itu, sentuhlah hatinya. Itu bisa person ya, bisa kita panggil atau kita sampaikan di forum juga, kita sampaikan bahwa memang yang diangkat tersebut itu tadi itu memang secara kompetensi dia layak gitu. Nah, itu makanya butuh kita saling menghargai gitu kan. Oke. Nah, itu Sobat Planters, segmen kedua kita. Nanti di segmen ketiga kita akan lebih banyak nanya-nanya nih sama Mas Irman tentang pengalaman dan cerita-ceritanya dalam menerapkan mungkin core value akhlak ini, dan juga tentang apa sih nanti yang dilakukan secara praktikal di pabrik itu yang mungkin kita belum tahu nih. Nanti kita cerita-cerita. Jadi Sobat Planters jangan kemana-mana, kita break sebentar. Hai Sobat Planters, kita sudah kembali lagi di podcast Akhlak, dan yang kali ini di segmen ketiga kita sebenarnya akan lebih banyak ngobrolin tentang pengalaman-pengalamannya Mas Irman dan sharing-sharing juga gitu. Tapi sebelum kita masuk ke bagian sharing-sharing nih ya Mas, kalau menurut Mas Irman pribadi gitu, core value harmonis ini itu tuh paling dekat sama nilai akhlak yang mana sih? Paling dekat dengan nilai akhlak kolaboratif. Karena dari perbedaan yang tadi kita bahas itu, tujuannya kan adalah kerjasama. Kita menghargai, kita peduli nggak bisa sendiri dong. Iya, ya kan? pasti. Nah, saya sendiri aja nanti ngerjain sendiri aja kan. Tapi yang lain nggak disupport yang lain juga. Maka kepedulian itu harus tim bentuknya. Saling menghargai, dari kelemahan sama kelebihannya itu dipadukan, saling melengkapi, saling menutupi. Nah, nanti akan terbentuklah kolaboratif. Oke. Jadi paling dekat sama nilai yang kolaboratif ya. Kerjasama untuk mencapai sinergi. Nah, kita lanjut ke sharing. Apa sih Mas yang mungkin tuh menjadi suka dukanya? Kalau kemarin kan Raras banyak dengernya tentang yang itu ya, yang bisa dibilang yang job desk-nya di kebun gitu. Kalau yang di pabrik tuh suka dukanya seperti apa Mas? Jadi maka dari sini harmonis ini memang cukup pas lah dengan job desk di pekerjaan saya. Kenapa? Karena di sini ini, bayangkan Pak, kami ini bekerja di pabrik, pabrik yang lingkupnya dia otomatis banyak suara bising. Kemudian nanti banyak getaran kan. Jadi kalau kita bersuara aja Mbak, itu kita harus kencang. Karena kan nggak kedengaran. Nanti areanya berdebu gitu ya kan. Nah, maka dari itu kan nanti kita keras-keras teriak-teriak juga, ada yang salah paham gitu kan. Nah, maka
karena di lingkungan pabrik ini unik Mbak. Uniknya dia satu tempat itu yang mengelolanya berbeda, dibagi 2 shift, ada shift pagi sama shift malam. Nah, tapi alatnya sama ini Mbak. Nah, jadi saya menggunakan alat yang sama, tapi orangnya berbeda, bergantian gitu kan, shift 1, shift 2. Nah, otomatis harus ada dong saling kepedulian terhadap alat tersebut. Maka dibuatlah program Gerakan Cinta PKS itu. Di situ programnya serah bersih terima bersih, bahwa si operator shift 1 itu yang pertama si pagi datang itu keadaannya kan harus membersihkan. Dia menggunakan alat itu untuk menghasilkan sebuah produksi minyak sawit dan inti sawit. Tapi di alat itu kan harus dibersihkan juga, kena debu gitu ya kan sebagainya. Nah itu harus dibersihkan. Nah ketika nanti ada shift yang malam, itu datang menerima itu harus dalam keadaan bersih. Nah maka dari itu kan disitulah pentingnya kita saling menghargai, bahwa ketika sudah dibersihkan, masa dong nanti shift yang keduanya malah mengotori gitu ya kan. Nah artinya otomatis termotivasi untuk membersihkan kembali gitu kan, saling peduli di situ. Maka di pabrik ini memang erat kaitannya dengan nilai kepedulian, nilai toleransi tenggang rasa, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan saling menolong gitu. Jadi karena di dalam instalasi proses itu gak selamanya lancar Mbak. Nanti ada kalanya kendala, itu biasanya disebut kita stagnasi. Pabrik itu stop. Nah, ketika pabrik itu stop harus gotong royong biar cepat proses pengerjaannya. Nah, disitulah pentingnya kepedulian gitu, supaya mempercepat kendala ataupun troubleshooting yang terjadi di pabrik, sehingga proses bisa berlanjut dan menghasilkan produksi. Oke. Tapi pernah nggak Mas kayak ada pengalaman-pengalaman semacam kalau kita ngobrolin tentang nilai harmonis gitu ya, itu kan mungkin bisa jadi tidak terlepas dari adanya konflik-konflik juga, karena kan konflik bisa bersifat untuk membangun lebih harmonis lagi dan juga malah bisa bisa mempengaruhi keharmonisan itu sendiri. Nah kalau di pabrik sendiri tuh gimana Mas? Ada, misal kayak saya mengelola shift pagi misalnya. Nah ketika mengelola shift pagi, nanti yang shift 2 itu merasa bahwa bapak ini kok lebih kecenderungannya ke shift pagi aja gitu ya kan, kenapa nggak ada terlalu peduli ke kami, misalkan ke shift yang kedua. Nah itu kan ada nanti perputaran, nanti saya mengelola yang shift malam, nanti saya mengelola shift pagi gitu kan. Nah di situ biasanya yang terjadi rasa kurang percayaan lah misalkan, karena merasa bahwa saya kan lebih lama di shift 1 misalkan. Nah caranya seperti apa? Nah, kiatnya ya memang harus ada perputaran gitu, sehingga saya juga bisa mengetahui bagaimana di shift yang kedua ataupun shift malam gitu ya kan. Nah di situ tentunya kita juga perlu tadi yang saya pernah menyentuh hati mereka gitu, disentuh hati mereka, disampaikan, dipahamkan kepada mereka bahwa yang dikedepankan adalah keprofesionalitasannya itu gitu. Siapapun orangnya, dari mana asalnya, dari bahasanya, apa yang disampaikannya lah yang akan kita ikuti. Dan memang itu dari pusatnya, sumbernya dari aturan perusahaan. Betul. Kayak kita menyampaikan bahwa ada dari surat edaran perusahaan, sebuah kegiatan ini itu. Nah penerimaan kan pasti berbeda-beda. Nah betul. Kita lah yang menyampaikannya itu, sehingga bahasa itu lebih mudah diterima oleh si operator ataupun karyawan. Oke. Nah ini untuk menghindari hal-hal yang seperti sempat disebutkan sama Mas Irman barusan, mungkin untuk menghindari terjadinya perbedaan penerimaan pesan atau persepsi ini, itu biasanya seperti apa yang dilakukan oleh Mas sendiri? Jalin keakraban. Jadi jalin keakraban supaya kita seirama gitu. Jadi walaupun kita berbeda antara operator, tapi tujuannya sama nih, seperti kayak dalam sebuah konser lagu ya kan. Ada yang megang seruling, ada yang megang gitar, ada yang megang piano, keyboard gitu ya kan. Nah itu kan tujuannya sama, dia menghasilkan sebuah lagu ataupun konser musik yang bagus gitu kan, yang enak didengar gitu. Nah caranya apa ya, jalin komunikasi, jalin keakraban. Dengan apa ya, biasanya kalau kita sering menegur menyapa gitu kan, kemudian
menepuk pundak gitu kan, Pak bagus, mengapresiasi gitu. Mengapresiasi itu kan nggak harus selalu dengan sebuah hadiah itu kan. Kita berikan bagus Pak kerja Bapak gitu kan. Nah, dan itu kita tidak memilih siapapun, mau perempuan, mau laki-laki, mau yang muda, mau yang tua, mau agamanya apa, ya kita kita tegur, kita perlakukan bahwa mereka itu semua sama, tujuannya sama, untuk mencapai kinerja perusahaan. Oh, oke. Nah, ini kan mungkin tadi sudah diceritakan untuk mungkin individu-individu yang dinaungi sama Mas Irman gitu. Nah, kalau dari Mas Irman kepada atasan itu kan mungkin pasti ada dong sungkan-sungkannya gitu ya. Tapi gimana nih caranya untuk menjaga hubungan yang harmonis dengan para atasan ini sendiri? Apakah dari pihak atasan juga sama proaktifnya gitu, atau mungkin kita yang harus lebih mulai pendekatan duluan atau gimana? Ya, kita harus mulai pendekatan duluan. Oke. Dan kita harus mempelajari bagaimana atasan, apa yang disukai atasan, karakternya ya. Jadi kalau atasannya senangnya to the point, ya sudah kita to the point. Jangan gitu kesana kemari. Padahal atasan cuma meminta jawaban dari kita, cuman jawabannya ya atau tidak gitu kan. Nah, jadi kita pahami atasan kita. Nah, baru kita cermati apa sih yang mau disampaikannya kepada kita ataupun kepada bawahan sebagai kita selaku kita sebagai jembatan. Jadi untuk menjalin hubungan harmonis dengan atasan mungkin nggak sama dengan yang bawahan. Kalau bawahan itu keakraban. Kalau ke atasan itu kalau kita akrab nanti salah persepsi orang ya kan. Betul. Tapi kita lebih memahami bagaimana apa karakter dari pimpinan kita, dan setiap pimpinan untuk top manajemen ataupun level manager pasti kan lebih menjaga marwah gitu kan, lebih tertata gitu kan, lebih teratur gitu kan. Nah, kita harus tahu, harus bisa memilah-milihnya gitu kan. Kalau di mana waktu atasan kita memang lagi bercanda gitu kan, lagi enak ya yuk kita bercanda gitu. Tapi kalau lagi serius dengan sekali-kali bercanda gitu. Tapi kalau kita selaku karena saya di tengah posisinya kepada bawahan, ya ketika mereka bercanda ya mungkin saya bisa bercanda tapi agak setengah bercanda gitu kan. Tapi tetap ujungnya poinnya adalah tujuan yang mau kita sampaikan. Seperti itu. Pokoknya kalau kepada top manajemen atau lebih di atasnya kita harus lebih memahami apa. Oke. Sulit gak sih Mas berada di posisi tengah-tengah ini? Oh, cukup sulit Mbak. Kenapa? Karena kita menyampaikan itu kan harus sama, tanpa dikurangi, tanpa dilebihkan. Kelihatannya amanah ya dia ya. Nah, ketika kita menyampaikan harus sama, tapi kan nggak mungkin bahwasanya sama juga. Misal kalau dari atasan itu lebih kepada to the point, langsung poin 1, poin 2, poin 3, poin 4. Sementara kan kita sampaikan ke bawahan itu dengan poin 1, poin 2, poin 3, poin 4. Mereka kan apa ini gitu kan, kok kayak mendikte seperti ini gitu kan. Nah, kita menyampaikan kepada mereka dengan bahasa yang mudah dicerna atau bahasa keseharian di si pekerja gitu kan. Jadi misalkan contohnya ketika ada sebuah tadi gerakan Cinta PKS, bahwa pabrik itu harus bersih, diserah terima bersih. Nah, apa saja misalkan yang harus dibersihkan, stasiun A, stasiun B, stasiun C gitu kan. Nah, harus dibuat foto, dibuat video, dikirim ke kantor pusat, dan itu dilakukan periode gitu kan. Nah, pasti ada dari operator ada rasa, aduh kok capek kali gitu kan harusnya. Nah, makanya dari situ kita sebagai pimpinan itu yang meng-coaching, menyampaikan kepada si operator itu bahwa ini loh yang dimaksudnya. Ketika lingkungan ini bersih, Bapak akan nyaman masuk ke pabrik. Bapak akan terasa betah di pabrik. Nah, seperti itu. Bapak akan menjalankan pabrik itu dengan suasana yang nyaman. Banyak gitu. diberi pengertian gitu ya. Seperti itu. Suka dukanya yang di level tengah ini, namanya jembatan harus kuat ya kan. Betul. Nah, harus kuat lah. Berapapun tekanan dari atas ya kita harus bisa mampu menahan itu. Ya. Jadi kalau di perkebunan ini lebih eksklusif ya Pak. Karena memang kita kan di sebuah komplek ataupun daerah itu memang perumahannya sama, kemudian tempatnya pun cenderung sama ya, komplek-komplek lah gitu. Jadi caranya harmonis itu kita
selaku pimpinan mungkin saya di perusahaan ataupun di pabrik itu kan atasan mereka. Tapi di luar dari pabrik itu ya saya bisa jadi anak mereka ataupun saudara mereka gitu. Jadi ketika mereka misalkan ada yang sakit, nah ya sempatkanlah kita untuk menjenguk. Nanti ada yang kemalangan ataupun ada halangan atau apa gitu ya. Ya ada kendala lah gitu kan. Bisa kita bantu. Makanya ada poin di harmonis itu kan saling tolong menolong. Nah, kita menolong orang gitu. Mudah-mudahan nanti si karyawan itu memberikan kontribusi yang lebih maksimal ketika kita tolong. Jadi biasanya tipsnya ya kita harus mengetahui permasalahan mereka sebelum kita justifikasi dari permasalahan itu bahwa nanti kinerjanya jadi semakin buruk, atau kita cari tahu dulu, gali dulu apa sih yang menyebabkan kinerjanya turun gitu. Ketika sudah dapat permasalahannya, barangkali permasalahannya hanya kecil, tetapi yang mendapatkan masalah itu tidak bisa menyelesaikan. Kalau kita bisa bantu menyelesaikan, kita selesaikan. Tetapi dengan batasan-batasan tertentu ya, maksudnya. Ya, yang paling penting itu kita peduli. Peduli itu nggak perlu harus di lingkup pekerjaan. Ya, peduli misalkan mereka ada anaknya yang mau mendaftar ke sebuah perguruan tinggi, memerlukan surat dari perusahaan, surat pengantar atau apa gitu ya kan, ya udah kita bantu. Kalau selama masih bisa kita bantu mempermudah. Nanti ada undangan acara misalkan pernikahan anaknya ataupun itu, ya kita datang. Kita datang, kita bisa berkontribusi. Apa yang bisa kita berikan kontribusi, entah itu bunga gitu kan, sebuah apa. Jadi banyaklah caranya. Yang penting kita tidak batasi lingkungannya di sebuah pekerjaan saja. Di luar pekerjaan karena kita akan berkecimpung dengan mereka juga, Mbak. Jadi di lingkungannya itu tetangganya bisa jadi nanti tetangganya adalah pekerja itu sendiri. Jadi di kantor ketemu, di luar ketemu. Jadi untuk menjalin harmonis itu ya memang dari pekerjaan dan dari luar pekerjaan. Karena orang-orangnya memang sering ketemu. Nanti di luar nanti acara keagamaan. Makanya sebagai leader itu ketika ada sebuah acara keagamaan, ada event ataupun keagamaan itu kan ya udah kita memang bisa ikut, ya kita ikut. Kalau memang nggak bisa ya kita sampaikan apa alasannya. Yang penting terbina lah hubungan saling tenggang rasa, toleransi seperti itu. Nah kalau ini lebih ke pengalaman pribadinya Mas Irman sih, karena kan tadi Mas Irman sempat menyampaikan Mas Irman kan aslinya dari Sunda dari Jawa dari Jawa Barat gitu. Terus berada di satu lingkungan baru yang bisa dibilang mungkin sangat berbeda dengan lingkungan Mas ketika berada di rumah gitu. Gimana Mas? Mungkin selain cara beradaptasinya dan gimana caranya untuk bisa menjalin hubungan yang harmonis dengan rekan-rekan kerjanya sekarang gitu Mas? Iya, tentunya karena saya dari Sunda ini sendiri ya, maksudnya itu di lingkungannya nggak banyak gitu ya kan. Otomatis saya harus membaca dulu, melihat dulu situasinya seperti apa. Kebiasaan-kebiasaannya seperti apa. Ternyata ketika mereka menyampaikan itu misalkan dengan nada yang agak kuat gitu kan, memang karena lingkungan atau tempat kerjanya harus ngomongnya agak keras. Jadi gak diambil hati. Iya, jadi gak diambil hati gitu ya kan. Mungkin ketika kita pun terlalu lembut berbicaranya dan gak terdengar, ya kita harus nadanya agak tegas. Tapi bukan berarti tegas marah gitu ya kan. Nah, jadi disitulah harus menyesuaikan diri. Nah, sambil perlahan membaca situasi dan apa yang dikehendaki oleh perusahaan melalui jabatan saya gitu kan. Nah, dari situlah mulai baru dimasukin, ini loh Pak, harusnya seperti ini. Ini loh Pak, SOP-nya seperti ini. Nah, yang pertama ya tentulah saya harus mengikuti dulu pola dulu. Saya kan generasi milenial nih. Ketika masuk ke situ, otomatis kan saya harus ini orang tua saya. Beginilah cara bahasa kepada orang tua. Tapi poinnya tetap harus kena ke mereka bahwa memang tujuannya harus bersih, ya bersih. Caranya seperti apa? Ya banyak caranya kan. Alatnya perlu apa? Ya kita sediakan alatnya gitu. Intinya sih
karena saya ini pendatang, ya saya harus menyesuaikan lingkungan. Betul. Tapi setelah saya tahu lingkungannya, ya kita sampaikan apa tujuannya gitu. Betul. Nah, Mas pernah ngalamin nggak? Karena tadi mungkin sempat disebutkan, Mas kan menggunakan metode dengan menjalin keakraban dengan bawahan-bawahannya Mas itu. Pernah nggak Mas ngalamin satu waktu di mana Mas yang diingetin sama bawahannya? Oh pernah, sering. Gimana tuh, Mas? Nanti kalau pas ada di momen tertentu, si operator itu ya atau komandor menyampaikan, Pak, Bapak jangan terlalu santai misalkan gitu. Kalau operator si A, si B ini harus tegas-tegas aja Pak. Gitu. Ada gitu seperti itu ya. Kita terima Feedback yang feedback membangun dari ya. yang membangun dan evaluasi atau kritik kepada kita dan ya kita pelajari. Oh ternyata memang benar. Setiap orang itu mempunyai karakter berbeda-beda dan pendekatannya pun berbeda-beda. Karena kita terbuka kan pemikirannya, ya udah kita terima kan, kita kaji, baru kita lakukan evaluasi, baru kita implementasikan gitu. Ada sering. Atau kalau nanti saya pas lagi marah misalkan marah, nah, nanti ada yang operatornya tersinggung misalkan. Nah, ya selaku leader pun ya harus ada momen tertentu ya saya minta maaf. Kalau nggak malu minta maaf di depan umum kan, secara personal kita datangi. Pak maaf tadi mungkin nada saya agak keras. Nah, sebenarnya tujuannya sebenarnya ini loh Pak. Cuma mungkin tadi di momen tertentu saya kelepasan gitu kan. Seperti itu. Jadi adakanlah sebuah forum diskusi kecil ataupun empat mata dengan operator ataupun karyawan kita. Oke. Sip. Kita sudah hampir sampai di penghujung podcast Akhlak untuk edisi kali ini. Tapi sebelum itu mungkin Mas mau memberikan pesan-kesan kepada para pendengar kita terkait dengan nilai harmonis ini sendiri. Gitu, silahkan. Jadi untuk kesan-pesannya, nilai harmonis itu kan saling peduli dan saling menghargai perbedaan. Di kepedulian ini tentunya harus muncul dari diri kita sendiri, bahwa Tuhan tidak akan mengubah keadaan suatu kaum itu kalau kita sendiri tidak mau mengubahnya. Jadi ya kita mengubah keadaan itu, kepedulian itu dari diri kita sendiri, kita sendiri, terus dari mulai hal-hal yang kecil kan, dan dari sekarang jangan ditunda-tunda gitu kan. Nah, untuk menjaga perbedaan atau toleransi itu ya kita kan majemuk di Indonesia ini kan, betul, suku, bangsa, bahasa gitu kan. Ya udah, itu sudah natural kita. Nah, ya kita hargailah perbedaan itu. Tapi tunjukkan profesionalitas kita, bahwa siapapun yang menjabat ataupun atasan kita atau bawahan kita adalah memang tujuannya adalah untuk visi misi perusahaan. Nah, turunan dari perilaku itu kan kita menghargai apapun orang dari latar belakang yang mana tadi juga. Ya udah, kita jalankan itu, kita hargai apapun latar belakang orang. Tadi yang penting mereka memang kompeten, punya nilai akhlak, kompeten, punya nilai akhlak loyal, mereka punya. Kemudian yang kedua itu kita harus saling menolong. Nah, saling menolong tidak hanya di lingkungan pekerjaan. Ketika misalkan di luar mereka ada pesta ataupun misalkan kita bisa datang, kita misalkan ya udah, ada yang sakit, kita peduli. Nah, kemudian yang terakhir, kita harus menjaga kondisi lingkungan yang kondusif di pekerjaan kita. Maka dari itu ya, dari perbedaan-perbedaan itu tujuannya adalah sama, yaitu kita bekerja sama menjaga supaya kondusif lingkungan pekerjaannya. Jangan ketika perbedaan itu kita tonjolkan, tapi cari persamaan yang akan membuat harmoni. Sama seperti tadi contohnya, ketika kita mengadakan sebuah event musik itu kan alatnya berbeda-beda. Kayak di pabrik mesinnya berbeda-beda, tapi tujuan outputnya itu menghasilkan minyak sawit sesuai dengan mutu dan targetnya. Caranya apa? Ya ikuti dengan SOP-nya. Intinya dari harmonis ini, jagalah kepedulian kita, lebih utamakan kepedulian dan lebih menghargai dari faktor-faktor perbedaan gitu. Perbedaan adalah untuk mencari keunggulan, bukan mencari kelemahan. Kelemahan kita tutupi dengan keunggulan-keunggulan yang lain gitu. Setuju. Selalu harus ingat sama tujuan bersama juga ya Mas ya.
Oke, kalau begitu terima kasih banyak Mas Irman sudah bersedia hadir di podcast Akhlak kali ini yang sebenarnya ada temanya, cuman Raras lupa bilang nih temanya. Jadi temanya hari ini itu adalah menghargai perbedaan, menyatukan keragaman. Nah, ini sesuai banget lah sama tadi isi podcast yang sudah kita obrolin. Jadi sekali lagi terima kasih Mas Irman dan terima kasih juga Sobat Planters yang sudah menyaksikan podcast Akhlak hari ini. Kita membahas tentang core value harmonis. Selanjutnya kita akan membicarakan tentang core value kolaboratif. Nah, kalau penasaran aku bakal ngobrol-ngobrol sama siapa di episode selanjutnya, pastiin kamu sudah subscribe ya. Kalau gitu sampai ketemu di podcast Akhlak episode selanjutnya.